Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur pada pagi yang indah ini kita bersama-sama kembali dalam program Refresh Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam Sabtu 4 Juni 2022. Namun sebelumnya itu, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali pagi yang indah ini kami datang bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana kami kembali bangun bersama-sama dengan tubuh yang penuh kekuatan, kesehatan, keberkatan yang asalnya daripadamu. Pagi ini ya Bapa, kami sebelum mengawali aktivitas kami masing-masing, kami mengawali dengan membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu dapat menuntun bagi kami semua ya Bapa, untuk memahami dan melakukan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sesungguhnya kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari baca firman Tuhan pagi ini bersama-sama, di mana firman Tuhan yang datang kepada kita semua, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia, pasalnya yang pertama, ayatnya keempat sampai dengan ayat yang ke-10, di mana saya akan bacakan untuk renungan kita, yaitu ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari rahim kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Firman Tuhan. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa selalu setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, seraya melakukan di dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di mana lewat pembacaan kita pagi hari ini, tema yang datang pada kita yaitu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan, di mana Allah punya rencana bagi setiap orang, dan untuk sasaran Tuhan adalah agar semua ciptaannya hidup sesuai dengan kehendaknya dan seturut perintahnya, dan seluruh rencananya dapat tergenapi. Sidang jemaat yang dalam Tuhan, di mana dalam pembacaan kita dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, di situ menggambarkan bahwa sejak awal Yeremia telah ditetapkan untuk menjadi nabi. Melalui firman Tuhan yang datang padanya, Tuhan telah menegaskan bahwa Ia sendiri yang membentuk, mengenal, menguduskan, dan menetapkannya untuk tujuan tersebut. Tuhan mempunyai rencana atas hidup Yeremia jauh sebelum ia lahir, bahkan masih dalam kandungan. Sekalipun Tuhan telah menetapkan dia dari semula untuk menjadi nabi, Yeremia dengan penuh kerendahan hati masih menunjukkan penolakan halus terhadap panggilan Tuhan dengan alasan tidak pandai berbicara. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6, bacaan selanjutnya. Tetapi Tuhan tetap pada rancangannya dan menegaskan kepada Yeremia bahwa ia diutus dan harus pergi memberitakan apa
yang Tuhan perintahkan. Janganlah kekurangan yang ada pada Yeremia menjadi halangan untuk menaatinya, sebab lebih dari itu, di mana Tuhan akan memberikan kepastian bahwa Dia akan menyertainya dalam menjalankan tugas yang berat ini, yakni memberitakan tentang penghukuman Tuhan bagi bangsanya sendiri. Kita bisa juga melihatnya pada bacaan selanjutnya, yaitu ayatnya ke-10. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di mana Tuhan mengenal kita sebagaimana mengenal Yeremia jauh sebelum kita dilahirkan atau bahkan masih di dalam kandungan. Dia memikirkan dan membuat rencana untuk kita, termasuk Bapak Ibu, saudara dan saya, ketika Tuhan memilih dan memutuskan kita untuk menjadi alatnya dimanapun Tuhan memakai kita. Fokus kita bukan pada kekurangan kita, tetapi marilah kita fokus kepada Allah yang memilih dan mengutus kita, karena Dia yang akan memperlengkapi dan menyertai kita semua. Manusia memang terbatas dan rapuh, tetapi rahmat Allah menjangkau dan menyempurnakan bagi kita semua untuk tugas yang mulia yang Tuhan berikan pada kita semua. Untuk itu, marilah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kita, dalam sepanjang kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat firman-Mu yang Tuhan telah berikan bagi kami semua di pagi indah ini. Kiranya firman-Mu ini Bapa dapat aminkan dan kami dapat melakukan di sepanjang kehidupan Tuhan yang masih karuniakan bagi kami semua. Bapa kami surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi ini bersama-sama kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati di dalam keluarga masing-masing, di dalam tugas pekerjaan, dalam segala usaha-usaha, dan juga yang mungkin masih dalam cari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berkati dalam segala rencana-rencana keluarga sidang jemaat-Mu ya Bapa. Di bawah surga, pada pagi hari yang indah ini kami berdoa juga khusus buat saudara kami, sidang jemaat kami yang mungkin hari ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka ya Bapa. Berdoa khusus buat saudara kami mungkin masih dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan jaga dan lindungi ya Bapa. Tuhan jamah dan pulihkan sehingga dapat pulih kembali ya Bapa, berkumpul bersama keluarga, khusus kembali bersama-sama untuk memuji membesarkan nama-Mu. Ya Bapa kami surga, berkati pemerintahan kami baik tingkat pusat maupun daerah. Tuhan terus melindungi ya Bapa. Berikanlah kami ketentraman dan kedamaian, terkhusus dalam kami memuji membesarkan nama-Mu. Ya Bapa kami surga, ini doa pengharapan kami ya Bapa. Sempurnakanlah doa kami, ampunilah dosa kesalahan kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku, demikianlah program refresh kita pagi hari ini. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh dan shalom.